Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang Peaceful Islam of Nusantara. Saya bukan ahli budaya seperti Kang Sastro, Kang Engkus, Sujiwo Tejo, dan budayawan lain yang di Indonesia. Dan saya mengamati budaya dari perspektif agama. Jadi, budaya berbasis agama. Dalam kesempatan ini kita ingin meng-share modal penting kita, yaitu Peaceful Islam dalam budaya Nusantara kita. Jadi kita melihat bahwa umat Islam itu hidup di ranah berbeda, di ranah budaya yang berbeda-beda, yang menyebar dari barat sampai timur. Ada Nusantara, ada Arab, ada Persia, Turki, Sub-Sahara, Afrika, dan ada Islam di Cina bagian barat. Dan masing-masing memiliki kekhasan yang berbeda-beda yang merupakan adaptasi dari budaya lokal masing-masing. Dan Islam Nusantara yang memiliki karakter berbeda dengan yang lain, yang ditandai dengan keislaman yang berwajah toleran, keislaman yang cenderung damai, Islam yang ramah, Islam yang selalu tersenyum, dan corak Islam yang seperti ini yaitu bentuk dari budaya asli Nusantara. Tetapi juga turut membentuk budaya masyarakat Nusantara yang saat ini diakui di dunia sebagai masyarakat yang sopan santun, yang semangatnya semangat guyup, semangat yang mementingkan harmoni, menghindari konflik, saling tolong menolong, jiwa gotong royongnya tinggi. Ini tak lain dan tak bukan hasil persilangan, konvergensi, dan nilai luhur Nusantara yang jenis keislaman yang tumbuh dan hidup di Nusantara. Jadi budaya dan keislaman ini saling membentuk dan kemudian memunculkan karakter budaya Nusantara yang merupakan model sosial yang bisa diandalkan ketika kemungkinan krisis baik yang terjadi saat alamiah maupun sebagai dampak dari provokasi sementara kelompok. Islam Nusantara itu dikenal sebagai Islam yang luas, tidak kaku, adaptatif dengan situasi yang dihadapi, dan mempunyai kecakapan dan kearifan untuk merespon perkembangan zaman. Islam yang hidup di situ adalah Islam yang punya kemampuan untuk berdialog dan kesediaan untuk konvergensi. Jadi, menerima kehadiran yang lain, melakukan tawar-menawar dialog, dan bersedia untuk saling menerima, lalu menjadi konvergensi yang mengakomodasi keberadaan satu dengan yang lainnya, yaitu Islam dan kultur lokal. Maka kecenderungannya adalah pendekatan jalan damai, bukan jalan konflik. Dan karakter yang lain adalah dia tidak bersifat agresif terhadap pihak lain, jadi lebih bersifat persuasif. Jadi orang Nusantara itu lebih suka merayu, tidak suka memaksa, dan tidak suka menggunakan kekuatan fisik, tidak bersifat ofensif. Mengapa? Ya, karena budaya kekerasan yang menjadi prasyarat munculnya kekerasan sosial itu tidak memiliki ruang hidup, tidak memiliki lahan subur di mana dia bisa berkembang dan tumbuh. Mengapa? Karena kekerasan itu memerlukan kultur, memerlukan habitus. Ya, karena kekerasan itu sebenarnya sulit dilakukan secara individu, tetapi lebih mudah dilakukan secara kolektif. Makanya kekerasan konflik sosial itu selalu melibatkan komunitas dan jaringan organisasi yang besar. Mayoritas umat Islam di Indonesia itu nggak suka kekerasan. Budaya kekerasan itu dianggap penyelewengan. Maka kekerasan itu dianggap sebagai kekeliruan. Maka tidak ada dukungan yang mudah didapat di dalam pelaku kekerasan. Islam yang hadir di Nusantara itu Islam yang memang dari awal tumbuh dari jalur budaya.
Mengapa? Nah, karena dia memiliki cara pandang yang wasatiyah, yang tidak hitam putih, yang tidak ketat, dan yang tidak sempit di dalam menerima budaya lokal sebagai bagian dari kebudayaan Islam itu sendiri. Nah, jadi wasatiyah itu bermakna tidak ekstrim. Wasatiyah itu juga bermakna tidak ngotot. Kalau masyarakat gak mampu melaksanakan, ya jangan dipaksakan. Itulah ekspresi dari Islam wasatiyah. Dan moderasi di dalam memandang budaya itu tidak kemudian memunculkan anti budaya. Islam itu tumbuh berkembang tanpa ketegangan dengan budaya, dan lahirnya Islam di Nusantara itu lebih tumbuh sebagai etika sosial. Jadi dia muncul sebagai ekspresi kebudayaan dan bukan sebagai simbolisme. Nah, sebagai contohnya itu kita mengambil budaya yang sangat familiar di masyarakat, yaitu budaya tahlilan. Nah, kita tahu sendiri bahwa banyak orang mengatakan bahwa berkerumun atau berkumpul-kumpul setelah adanya orang yang meninggal itu seperti budayanya agama Hindu. Nah, kita tahu bahwa Islam masuk di Nusantara kan ya juga membutuhkan cara-cara sendiri yang wasatiyah tersebut. Jadi kalau dimaknai sebagai barang siapa yang menyerupai kaum, maka dia merupakan kaum itu sendiri, itu harus memaknainya dengan yang benar. Nah, untuk kumpul-kumpul tadi itu ketika Hindu kan hari 1 sampai ke 7. Nah, disitulah Islam itu masuk dan mengubah atau memperbaiki keburukan-keburukan yang menurut agama Islam itu sendiri dirubah dengan cara yang baik atau dengan kebaikan, di mana menolak keburukan itu lebih utama daripada menegakkan kebenaran. Jadi acara kumpul-kumpul tersebut dimasukilah dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu yang dinamakan tahlilan atau biasanya tahlil, di mana tahlil juga kan itu berasal dari kata la ilaha illallah, yaitu disebut dengan tahlil. Nah, itulah contoh di mana Islam Nusantara itu bisa disebut atau bisa mendapatkan kriteria yang Islam wasatiyah. Dia tidak memaksa, dia tidak ngotot, jadi dia toleransi terhadap budaya-budaya yang memang sudah ada sejak dahulu. Nah, demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.